teman-teman dari Indonesia wilayah barat sampai dengan wilayah timur begitu ya. Di timur sudah jam 9 lewat, tapi nggak apa-apa, tetap semangat untuk mewujudkan sebuah cita-cita. Memang harus ada sebuah usaha, harus ada sebuah perjuangan yang harus kita lakukan gitu. Jadi nanti pun ketika cita-cita harapan kita tercapai, ada kepuasan tersendiri. Izin saya untuk share screen ya. Share screen dulu. Oke, PPT-nya sudah bisa kelihatan ya? Sudah ya, teman-teman ya? Sudah bisa nampak PPT-nya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Tubagus Pamungkas. Tadi saya sempat melihat teman-teman dari berbagai daerah. Ada satu orang yang daerahnya sama dengan saya. Saya sekarang berada di Pulau Batam, jadi salah satu kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan saya S1-nya matematika, S2 matematika, dan S3 pendidikan matematika begitu. Dan kebetulan saya kuliah juga atas dari scholarship atau beasiswa begitu ya. Jadi memang ketika kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, teman-teman mau lanjut ke dokter spesialis atau lanjut S2 ataupun lanjut S3, ketika bisa mewujudkan mimpi dan harapan, apalagi ketika free biaya pendidikan alias dapat scholarship, dapat beasiswa, begitu ada kepuasan yang sangat lebih yang bisa kita rasakan. Jadi memang ada beberapa persyaratan ketika kita bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, kemudian apalagi ingin mendapatkan sebuah beasiswa, tentu aja ada sebuah standar yang harus dipenuhi. Beberapa lembaga yang memfasilitasi terkait dengan beasiswa ini juga punya ketentuan. Kayak misalkan ada beberapa perguruan tinggi, ada beberapa beasiswa yang mencaratkan punya standar melalui tes TPA atau tes potensi akademik. Dan terkait dengan tes TPA ini juga ada beberapa yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Salah satunya adalah terkait dengan TPA Auto Bappenas. Nah, kemudian ada juga terkait gambaran skor di Auto Bappenas begini untuk TPA-nya. Jumlah soal seluruhnya adalah 250, dengan skor tertinggi adalah 800, dengan estimasi skor seperti ini. Kemudian ada juga beasiswa yang teman-teman sekarang sedang punya harapan besar untuk bisa bergabung di beasiswa LPDP. Itu juga punya standar khusus, yaitu terkait dengan tes bakat skolastik. Kalau kita mengacu ke kata skolastik di sini, ini juga punya kaitan yang erat dengan dunia pendidikan begitu ya. Dari kita bisa mengatakan bahwa asal kata skolastiskus atau berkaitan dengan sekolah. Kemudian terkait dengan tes bakat skolastik sendiri, kita mengenal ada tes bakat skolastik, ada TPA, TU, psikotes kecerdasan, TKDA, dan graduation record examination. Ini sebenarnya semuanya hampir punya kemiripan terkait dengan soal-soal yang seperti apa yang disajikan, baik TPA, TU, psikotes kecerdasan, TKDA, tes bakat skolastik ini, semua tujuannya adalah untuk menguji terkait dengan kecerdasan seseorang, kemudian bisa terkaitkan dengan memprediksi ketika teman-teman mau lanjut S2 nih, ini sebagai parameter atau sebagai salah satu tolak ukur kira-kira kalau personal ini diberikan beasiswa, kira-kira bisa nggak menyelesaikan jenjang studi ini gitu. Jadi terkait dengan tes-tes ini, kayak misalkan TU kan lebih terkenal di tes masuk ke sekolah ikatan kedinasan begitu ya. Kemudian kayak psikotes kecerdasan ini lebih banyak digunakan ketika teman-teman akan seleksi masuk tes kepolisian. Nah, TPA juga sama untuk melanjutkan pendidikan seperti S2 dan S3 serta dokter spesialis. TBS juga demikian. Jadi inti dari nama-nama yang berbeda ini sebenarnya sama, terkait dengan melihat kemampuan peserta dalam sisi verbal, kemudian numerikal, dan juga penararan masalah. Jadi ada sebuah masalah nih, bagaimana
secara personal ini bisa menyelesaikan atau mencarikan sebuah solusi. Sering juga disebut sebagai problem solving gitu, atau matematik problem solving karena memang banyak permasalahan yang disajikan itu berkaitan dengan kalkulasi dengan matematika. Nah, untuk tes bakat skolastik teman-teman pasti juga sudah mencari informasi nih berapa sih waktu yang diperlukan untuk mengerjakan satu paket soal. Ini durasinya totalnya tuh 90 menit dengan pembagian 30 menit untuk verbal, 40 menit untuk numerik, dan 20 menit untuk pemecahan masalah. Nah, sekarang acuan kita di 40 menit ini untuk penalaran numerik. Kita bayangkan ya, ada 25 soal yang harus kita selesaikan dalam waktu 40 menit. Artinya kalau kita melihat 40 menit, kita konversikan ke detik begitu ya, ada 40 menit dikalikan 40 dikalikan 60 detik begitu. Ada 2400 detik dibagi dengan 25. 96 detik gitu. Jadi artinya satu soal teman-teman harus bisa mengerjakan maksimalnya adalah 96 detik. Nah, bagaimana kira-kira soal-soal tersebut? Tentu saja kalau soal 96 detik ini sebenarnya soal ini punya tingkat kesulitan yang bisa dikatakan bukan soal yang sulit begitu ya. Karena kalau kita ingat ketika kita SMA dulu, teman-teman SMA masih zaman-zaman mengerjakan UN begitu ya. UN atau ujian nasional itu satu soal itu kan alokasi waktunya adalah 2,5 menit. Satu soal waktunya adalah 2,5 menit. Kalau ini cuma 96 detik begitu. Jadi sekitar 1,5 menit. Artinya memang kalau secara durasi sudah dipertimbangkan singkat, berarti dari kesulitan pun tidak sesulit soal-soal UN begitu kan. Nah, gimana caranya agar soal-soal itu bisa kita selesaikan dengan cara cepat? Bahkan ada beberapa soal ini ya, hitungan detik, sekian detik, 10 detik, 11 detik sudah bisa kita kerjakan begitu. Sehingga kalau memang punya sisa waktu bisa kita subsidikan ke soal-soal yang lain yang mungkin melibatkan literasi yang cukup panjang gitu. Jadi bacaan-bacaan yang panjang ketika dibaca mungkin butuh waktu 1,5 menit sendiri untuk memahami pertanyaan dari soal yang disajikan. Bisa digunakan subsidi waktu nanti. Bagaimana trik-triknya kita coba lihat terkait dengan soal-soal numerik. Ini numerik atau Bappenas, oke kita skip aja karena kita fokus di skolastik untuk LPDP ya. Ini TPA LPDP, jumlah soal yang disajikan seperti ini. Nah, terkait dengan numerik, nanti saya akan berbagi tips dengan saya karena waktu kita hanya 2 jam, mungkin nggak begitu banyak yang bisa saya share, tapi saya coba untuk memaksimalkan waktu yang ada. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan kalau kita mengerjakan terkait dengan soal-soal numerik? Yang pertama, yang sering saya tekankan adalah jangan terlalu rajin gitu. Jadi jangan terlalu rajin maksudnya begini, bukannya saya melarang belajar, bukan. Tapi pada saat pengerjaan hitung-hitungan itu tidak semuanya harus dihitung secara manual gitu. Contohnya seperti ini, ada soal yang paling sederhana misalkan 17 dikalikan 125 ditambah 83 kali 125. Kita nggak mungkin mengerjakan satu persatu kan? Kira-kira kalau satu persatu saya yakin teman-teman mungkin lebih dari 1 menit untuk mengerjakan ini. Bahkan mungkin ada sebagian yang 2 menit butuh waktunya ya. Jadi kalau soal-soal terkait dengan TBS, kemudian TPA, kemudian terkait dengan TKDA, karena waktunya juga sangat terbatas, makanya sebagian besar soal-soal itu bisa di-track begitu. Contoh yang sederhana misalkan ini. Kalau ini bisa kita sederhanakan, bentuk penyelesaiannya seperti ini. Jadi bisa kita gunakan sifat-sifat aljabar yang teman-teman sudah pernah pelajari ketika SMP dan SMA. Yang sama bisa kita keluarkan, operasi kita keluarkan di luar perkalian ini bisa kita sederhanakan dengan pembagian. Jadi sudah jelas ya, kita lihat sekilas aja 125 kita keluarkan, bagi 25, sisanya 5, tinggal 17 kali 83. 100 kalikan 5, dah 500 begitu. Ini contoh sederhana. Nah berikutnya, contoh yang kedua, ini yang dikeluarkan yang mana? Boleh teman-teman mengaktifkan mikrofonnya, langsung memberikan komentar begitu. Kalau penghitungan seperti ini, yang kita keluarkan 75. berapa ini? 75. Kalau 75-nya dikeluarkan, kemudian sisanya, 75-nya dikeluarkan, saya gunakan pen dulu. Oke. 75-nya dikeluarkan. Ini, 75-nya dikeluarkan, sisa di dalam, berarti 27, 73 dikurangi 50. Kan ada 50 kan? Kemudian dibagi dengan 25 gitu. Atau 3 dikalikan dengan 50 gitu ya. Oke. Nah,
Eh, trik yang berikutnya kita juga bisa melakukan sebuah pendekatan atau sebuah estimasi begitu ya, memperkirakan. Ini pertanyaannya nilai akar di dalamnya adalah 3 tambah akar 96. Berada di antara mana? Apakah 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan seterusnya. Nah, kita bisa gunakan teknik pendekatan nilai yang ada di sini. Akar 96 ini kan berada di antara bilangan kuadrat 81 sampai dengan 100 kan? Berarti kalau 81 di akar, ini kan 9. Kalau 100 di akar, ini kan 10. Jadi yang di dalam ini, akar 96 itu, kalau kita lihat, berada di sini kan? Jadi jawabannya adalah 9 koma. Jadi 9 koma gitu. Nah, 9 koma tambah 3 kan menjadi akar 12 koma. Nah, sekarang akar 12 koma ini kan berada di antara 9 sampai dengan 16. Kalau 9 di akar, karena soalnya akar, sini 3, 16 di akar, sini adalah 4 gitu. Kita memperkirakan aja. Jadi pasti jawabannya adalah 3 koma gitu. Ini jawabannya adalah 3 koma. 3 koma titik-titik. Kita bisa melakukan estimasi, oh berarti ini berada di antara 3 sampai dengan 4 begitu. Jadi tidak perlu dengan rumus yang cukup panjang. Oke. Perkalian sederhana, tapi banyak teman-teman yang menghitungnya adalah dengan mengerjakan secara manual gitu, 4,2 dikalikan 3,8. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma ketika ada soal yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menghemat waktu, apa salahnya begitu ya. Nah, kita lihat 42 kali 4,2 kali kan 3,8. Sekarang kalau misalkan ada bilangan 42 kali 38 dulu nih. 42 kali 38. Oke. Ini tengah-tengahnya kan 40 ya. Tengah-tengahnya 40. Oke. Nah, 40 dikuadratkan kan 1600. 1600. Nah, sekarang kita lihat ke bawah 2, ke atas 2. Jadi dikurangi 2 kuadrat. Atau 1600 dikurangi 4. 1, 5, 9, 6. Nah, sekarang kalau koma di sini, berarti kan gesernya 2. Jadi jawabannya ini 15,96. 15,96. Oke. Trik yang perkalian-perkalian seperti itu kita coba nanti berikutnya. Ini 55 kali 65. Triknya masih sama. Ini juga sama. Kita bayangkan dulu 55 kali 65. Bayangkan dulu 55 kali 65, tengahnya berapa nih? Tengahnya kan 60 ya. 60 kalau dikuadratkan 3600. Maaf Kak, Dikurangi suaranya dengan putus-putus Kak. suaranya putus-putus ya? Suaranya putus-putus ya? Iya Kak, Halo, halo. putus-putus Masih Kak. putus-putus ya? Masih putus-putus. Masih putus-putus Kak. Oke, sebentar. Saya coba koneksinya. Tes, tes. Bagaimana? Masih putus-putus? Masih putus-putus nggak? Sekarang udah mendingan, Pak. Udah Halo, mendingan halo. Kak. Halo Kak. Udah mendingan, Pak. Suaranya sudah mendingan, tapi videonya putus-putus Kak. Halo, halo. Masih putus-putus nggak? Halo. Suaranya lancar, Pak. Sudah lancar ya? Suaranya Sudah? lancar. Suaranya lancar? Sudah? Suaranya sudah lancar Kak. Oke, sudah. Kita kembali ke sini ya. Perkalian 55 kali 65. Bagaimana trik cara cepat menghitungnya? Tadi kita bayangkan dulu 55 dikalikan 65. Oke. Tengahnya berapa? Tengahnya kan 60 ya. Kalau 60 dikuadratkan semua pasti bisa kan? 3600 begitu kan? Ke bawah 5, ke atas 5, ke bawah 5. 5 kuadrat berarti kan? Jadi 3600 dikurangi dengan 25 atau 3575 begitu. 3575. Oke, sekarang kita lihat soalnya kan ada koma di sini 1, berarti kita geser 357,5 gitu. Coba sekarang dari hasil itu kita coba sambil berlatih pemanasan yang awal dulu. Kita lihat perkalian ini dulu. 15 kali 25. Trik cepatnya bagaimana? Biar kita cepat menghitung. 15 kali 25, tengahnya berapa? 20. 20 kalau dikuadratkan? 20 dikuadratkan kan 400 ya. 20 kalau dikuadratkan 400.
Terus ke atas 5, ke bawah 5. Ke bawah 5, ke atas 5. Oke, berarti ini 400. Geser-geser. Lalu nempel. 375. Oke. Ini 375. Oke. 25 kali 35. Tengahnya berapa? 30 kan? 30 dikuadratkan 875. 900. Oke. 900 dikurangi ke atas 5 ke bawah 5. Kemudian 5 dikuadratkan, kurangi 25. Berarti 875. Sekarang kita 35 kali 45 biar semakin panas, kita 40 dikuadratkan 1600 dikurangi 25. 15 75. 45 dikalikan 55. 2, Tengahnya 25. 24, 25. 75. 75. 75. Ah ya. Kan dikurangi 25. 75. Kita ke bawah, ke sini. 85 dikalikan 95. 90 dikuadratkan 8100 kan? 8075. Oke. Sekarang di sini 39 kali 41. Tengahnya 40. 40 kalau dikuadratkan 1600. Ke atas 1, ke bawah 1. 1600 dikurangi 1. 1599. 58 kali 62. 3600 dikurangi 3596 ya. 3596. Oke. Sekarang dimodifikasi dengan koma-koma. 16 dikalikan 2,4. Kalau 16 dikalikan 24 berarti kan 20 nih. Tengahnya kan? 20 dikuadratkan 400. Ke bawah 4. Ke atas 4, ke bawah 4. Jadi 400 dikurangi dengan 16. Kalau 400 dikurangi dengan 16 berarti 384 kan? Ada koma. 38,4 berarti gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Aman, Kak. Aman Pak, ini. Pak Kalau izin, yang kiri itu Pak, Bagaimana? kalau angka Silakan yang izin. kalau angka depannya bisa dipahami, tapi yang di belakang itu bagaimana ya tadi, Pak? Yang ke atas, Oke. ke bawah ya, itu aja. Terima Ini kasih. sama sih. Triknya sama dengan yang ada di sini. Tengahnya kan 40 nih. 40 kalau dikuadratkan kan 1600. Ya kan? Tengahnya 40. 40 dikuadratkan 1600. Sekarang ke bawah 1, ke atas 1. 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 kan? Jadi 1600 dikurangi 1. 1599. Nah, ini 87 kali kan 93. Tengahnya berapa? Tengahnya 90. 90 kalau dikuadratkan 8100. Ke bawah 3, ke atas 3. Jadi 3 kuadrat 9. Jadi 8100 dikurangi dengan 9 atau 8091 begitu. Oke, berarti 8091. Oke. itu angka selisihnya ya, Pak ya? Betul, ke atas dengan ke bawah karena kan kita sudah menentukan tengahnya berapa. Kalau tengahnya berapa kan otomatis ke atas dengan ke bawah sama. Oke, baik. Nah, Terima kasih, Pak. Oke, ini ada modifikasi nih, 52 kali 25 tambah 23 kali 52. Nah, tadi dengan konsep yang awal, 52-nya kita keluarkan. 52-nya kita keluarkan. Berarti sisanya dalamnya dikalikan dengan 25 tambah 23 kan? Atau 48, oke. Sekarang tinggal kita hitung aja, 52 dikalikan 48. Ayo, cara cepat, berapa hasilnya? Tanpa pena, tanpa kalkulator, tanpa alat hitung. 52 dikalikan 48. 2500. Tengahnya berapa? 2500 dikurangi? 500 kurangi 4. Kurangi 4. Jawabannya? 296. 4. 24? 96. 6. Oke, 2496. Ke sini kita modifikasi lagi. 7,2 dikalikan 68. 7,2 dikalikan 68. Tengahnya berapa? Atau langsung dijawab aja boleh? Langsung dijawab. 489,6. 489,6, betul sekali. Oke. Yang lain sudah bisa ngikutin ya? Izin Pak untuk yang 489,6. koma tadi. Yang koma juga sama. Saya
yang ini ya. Kita lihat dulu 7,2 dikalikan 68, nggak apa-apa dibayangin 72 kali 68 dulu, nggak apa-apa. Kita bayangin dulu aja. Tengahnya berapa? 70 kan? 70 kalau dikuadratkan 4.900. Nah, kita lihat. Karena tengah-tengah berarti ke atas dengan ke bawah sama. Ke atasnya 2, ke bawahnya 2. 2 kuadrat berapa? 4. 4. Oh iya Pak. 4.900 dikurangi 4. 4, 8, 9, 6. Cuma Baru soalnya kan pakai di sini ada koma komanya. di satu nih kan. Ini juga ikut komanya di sini 1 gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, 3,4 dikalikan 4,6. Kita bayangin dulu 34 dikalikan 46 boleh. Tengahnya? Tengahnya berapa? 1600. Tengahnya 6. Iya, 1.600. Kita nggak apa-apa, jawab 1.600 dulu nggak apa-apa. 1.600 dikurangi dengan? Dikurangi dengan 36 kan? 36. 36. Oke, berarti 1, 5, 6, 4 kan? 1, 5, 6, 4. Komanya di sini ada 2, berarti gesernya 2. Jadi 3,4 kali 4,6, 3,4 dikalikan 4,6 adalah 15,64. Ini kesannya agak rumit, tapi mudah sebenarnya. 0,48 dikalikan 0,52. Kita bayangin aja 48 kali 52 dulu. 50. Dikuadratkan 2.500. 2.500 kurangi dengan 2 kuadrat. 2.500 dikurangi dengan 4. Berarti jawabannya 2, 4, 2496. 6. Tapi ada komanya di sini 2. 1, 2, 3, 4 kan? Di sini 2, ini 2. 1, 2, 3, 4. Jadi ini jawabannya 0,2496. 0,2496. Yuk kita cepet-cepetan ke sini, balik sini lagi. 65 kali 75. Mari kita bersenam-senam, bersenam-senam olahraga dan olah otak itu. 65 kali 75. Tengahnya berapa? 2475. 75. Tengahnya berapa? 70 tengahnya. Ini 70 dikuadratkan 4900. 4.900 kurangi 25. 25. Jadi 48. 4875. 875. Nah, kalau yang bentuk 55 seperti itu ya. Bentuk yang belakangnya 5 dikuadratkan, triknya gimana? Ini masih kaitannya dengan 55. Kalau bentuk yang ada 5-nya dikuadratkan, ada 5-nya dikuadratkan, triknya gini aja. Kita lihat angka yang di depan. 1. Kita bilangan itu punya kakak punya adik ya. Misalkan saya sebut 7, kakaknya 7 itu 8. Adiknya 7 itu 6. Kalau saya punya 13, kakaknya 13 berapa? 14. 14. Adiknya 13. 12. Suaranya nggak jelas, Pak. Izin Pak, gimana Pak yang 15 kuadrat? Suaranya kurang Jadi, jelas, Kak. Suaranya putus-putus. suaranya ya putus-putus ya. Ini koneksinya mungkin karena hujan ya. Bentar, saya coba tadi pindah menggunakan. Sampai sekarang suaranya terus putus ya? Iya Pak, putus-putus Iya. terus kayak menjauh. Agak jauh. Bentar, saya discard dulu sebentar. Coba pindah ganti jaringan ya. Sekarang masih ya? Masih, suaranya masih susah? Aman, Halo? Pak. Udah lumayan Pak. Agak mending lah ya? Agak mending ya? Oke, kita kembali ke bentuk-bentuknya seperti ini. 15 kuadrat ya. Yang belakangnya 5. Kita cuma lihat angka depannya 1. 1 punya kakak. Kakaknya 1 yaitu 2. Kita tinggal kalikan angka depannya itu dengan kakaknya dia sendiri. Gitu. Jadi 1 kali 2. Tulis aja 2. Nah, karena belakangnya 5, dikuadratkan 25 gitu. Oke. Jadi 225. Kita lihat 55 kuadrat. 55 kuadrat. 5. Kakaknya 5 berapa? 6. 6, 30. 3 kalikan. 5 kalikan 6. 30, 25. 30, 25. 95 kuadrat. 90. 90, Ya. 90, 25. 35 kuadrat. 5, 3. 6. Kakaknya 3. 12, 4. 12, 25. 12. 12. Pernah ada soal TBS semacam ini soalnya nih. Pernah kita temukan kurang lebih seperti ini.
Sekarang kalau 35 kuadrat kan 1225, berarti 3,5 kuadrat 12,25. Tinggal digeser, tambah dengan 5,5 kuadrat berarti 30,25. 30,25. Jawabannya 42,5. Ya, jawabannya 42,5 gitu. 42,5. Oke, 75 kuadrat 7,5 5625. kuadrat berapa? 5625. 5625. Oke, kembali ke sini lagi. 75 kuadrat 5625, 75 kali 85 6375. 63, betul, 6375. Oke. Kembali ke sini lagi. 7,2 dikali 68. 4 8 489,6. Oke, 4 8 9 6 karena komanya di satu, ini ikut satu gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Kita coba ya. Halo? Halo, bagaimana? Ada yang memanggil? Loh, ini soalnya nomor 1 dengan 2. Oh, nomor 1 dengan 2. Oke, 1 jawabannya apa nih? 65 kuadrat tambah 75 kuadrat. Nomor 1. Halo, suara saya masih putus-putus ya? 9850, Dek. Oke, aman semuanya? Kalau 65 kuadrat berapa nih? 65 kuadrat. 6 kali kakaknya 6, 7 kan? 6 kali 7, 42. Oke. 4225. Tambah 75 kuadrat. 7 kali 8, 5625. 625. Oke. Tinggal kita jumlahkan ini dengan ini saja. Berarti jawabannya 9850. Oke. Ini 6,5 tambah 6,5 kuadrat tambah 7,5 kuadrat. Tinggal geser 2 kan? 1 2. Ini 98,5. Oke. 3,5 kuadrat tambah 5,5 kuadrat tambah 7,5 kuadrat. Pasti belakangnya 75 kan? Nah, jawabannya udah pasti ini. Kita coba cek ya. Iya. 3,5 kuadrat 12,25. 5,5 kuadrat 30,25. Tambah lagi 7,5 kuadrat 56,25. 56,25. Oke, ini 25, 25, 25. Pasti belakangnya 75. Yang belakangnya 75 cuma 1. Yang belakangnya 75 cuma 1. Jadi jawabannya 98,75. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Kalau ini mudah lah ya. Ini kan kebetulan angkanya bisa dioperasikan dengan sederhana aja. Jawabannya berapa? 20. Ya, ini mudah. Oke, bentuk seperti ini. Basicnya sama dengan yang tadi. Basicnya sama ya. Tadi ini operasinya kan. Kalau angkanya sama nih 571, 571, 565, 565, satu positif, satu negatif. Triknya cuma 571 dikurangi 565 saja. 571 dikurangi 565 saja. Berarti atasnya adalah 6. Dibagi dengan 66, 64, 66, 64. Yang depan lebih besar. Jadi jawabannya positif kan? 2. Oke. Ditambah dengan, ini nggak sama, 66, 64. 66, 64 ini dibalikan nggak ada masalah. Karena penjumlahan. Dua-duanya positif. 66 tambah 64 dengan 64 tambah 66 kan sama. Ini atasnya 2. Dibagi dengan, ini 1. Oke. Berarti 3 tambah 2. Oke. Ini mudah ya? Ya? Gimana? Oke, aman ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, ini banyak sekali teman-teman salah menjawab soal ini nih. Akar 25,25, jawabannya berapa? Yuk, tanpa alat bantu hitung ya. Kalau menurut teman-teman berapa jawabannya? Akar 25,25. Jawabannya berapa? B. Oke. Kalau saya memberikan soal ini, kebanyakan salah menjawab teman-teman. Kebanyakan menjawabnya yang mana nih? Kebanyakan jawabnya adalah yang C, 5,05 gitu. Padahal bukan 5,05. Tetapi akar 25 kan 5 nih. Banyak yang mengira 5,05, padahal bukan ini. Tetapi
kita ambil tengah-tengah antara 0,0 sampai dengan 0,5 gitu. Tengah-tengahnya adalah 0,25. Oke. 0,025. Oke. Jadi ini adalah 5,025 gitu. Oke, kita lihat bentuk soalnya ya. Kalau ini penjabarannya akar 1,01. Tapi kalau triknya kita ambil tengah-tengahnya aja. Contohnya gini, akar 36,36. Banyak yang mengira adalah 6,06. Ini salah. Tetapi sebenarnya adalah bukan 0,06, tapi tengah-tengahnya adalah antara 0,0 sampai dengan 0,06. Antara 0,00 sampai dengan 0,06, yaitu 0,03. Jadi kalau begitu berarti akar 36,36 ini adalah 6,03 gitu. Oke. Ini akar 81,81. Jadi jawabannya nilai terdekat. Nilai yang paling dekat di antara A, B, C, D, E yang paling dekat mana? Yang paling dekat yang mana? D. Delta. Oke. Tepatnya ini ada angka 9,045 ya. Tapi paling dekat di antara A, B, C, D adalah yang delta. Karena tadi akar 81 kan 9, bukan 9,09. Tetapi di antara 9,00 sampai dengan 9,09. Oke. Ini kalau di sini kan boleh saya tambahin 0, sini juga 0 boleh. Tengah-tengahnya ini berarti 9,045 begitu. Tengahnya. Oke. Ini masuk materi komparasi kuantitatif. Kalau komparasi kuantitatif itu adalah tugas kita mengcompare atau membandingkan antara dua bilangan. Biasanya kalau kita membandingkan antara dua bilangan ini kemungkinannya hanya 4 aja, yang satu pengecoh gitu ya. Kita punya dua bilangan nih, ketika kita bandingkan kemungkinan X lebih besar dari Y, atau X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau tidak bisa ditentukan. Jadi kalau komparasi dua bilangan ini kemungkinannya hanya ada 4. X-nya lebih besar, atau X-nya lebih kecil, atau X-nya sama dengan, atau kemungkinan tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikomparasikan, tidak dapat disimpulkan gitu. Sehingga kalau pilihannya ada 5, satu itu biasanya pengecoh aja gitu. Nah kita lihat, kalau lihat soal seperti ini, jika X adalah jumlah bilangan genap positif kurang dari 40, dan Y adalah jumlah bilangan ganjil positif kurang dari 40, artinya kan range-nya, intervalnya sama-sama antara 0 sampai dengan 40. Nah, kalau seperti ini kan, teman-teman bisa menggunakan rumus terkait dengan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri ya. Tapi kalau menggunakan rumus itu berarti kan Sn sama dengan N per 2 dikalikan A tambah UN, kelamaan begitu. Nah, ketika ada soal seperti ini dengan interval yang sama, triknya gitu, kalau intervalnya sama, ini kan sama-sama 0,40. Triknya cuma dilihat angka belakangnya aja. Jadi ini 38, ini 39. Oh, berarti Y ini yang lebih besar gitu. Y ini lebih besar dibanding dengan X gitu. Triknya cuma dilihat angka belakangnya aja. Kalau intervalnya sama, kecuali kalau intervalnya berbeda harus kita cari. Oke. X adalah jumlah seluruh bilangan genap positif kurang dari 225. Y adalah jumlah seluruh bilangan ganjil positif kurang dari 225. Jawabannya apa nih? Jawabannya apa? A, B, C, D, E? E, Kak. Lebih dari Y. Jawabannya E, betul. Jawabannya E. Karena jumlah berarti seluruh bilangan genap positif. Berarti kan X-nya ini adalah genap, berarti 2 tambah 4 tambah 6, sampai dengan yang terakhir adalah 224. Karena kurang dari. Y-nya berarti ganjil 135, yang terakhir adalah tambah dengan 223. Oke. Triknya cukup dilihat angka belakangnya aja. 224, ini 223. Berarti X-nya lebih besar dibanding dengan Y. Gitu. Ada bahasa di sini yang perlu kita cermati, kata kurang dari, sampai dengan. Kalau sampai dengan berarti 225-nya ikut. Kalau bahasa ini diganti sampai dengan, berarti jawabannya adalah delta. Karena sampai dengan berarti kan 225 ikut. Ini berarti di 224, ini berarti 225. Oh, berarti besar Y, gitu. Jawabannya delta. Kalau kalimat ini adalah sampai dengan. Oke, kalau kurang dari berarti 225-nya tidak ikut. Oke ya. Komparasi kuantitatif lagi, kita membandingkan antara persen dengan pecahan.
7,25% dengan 1,1 dibagi dengan 7,25. Kalau ini triknya pembatasnya hanya angka 10 aja triknya. Jadi misalkan kita bandingkan antara 10% dengan 1/10. Ini jawabannya adalah sama. Nah, kalau lebih dari 10 dan kurang dari 10 baru yang berbeda. Kalau misalkan ini 11%, ini 12%, atau bahkan bilangan pecahan, ini adalah 1/11, ini adalah 1/12, maka kalau bentuknya seperti ini lebih besar nih. Lebih besar yang di atas, lebih besar bentuk persennya. Kalau bilangannya lebih dari 10, maka lebih besar persennya. Tapi kalau kurang dari 10, misalkan 9, 8, 7, ini kita bandingkan dengan ini persen, ini persen, ini persen, kita bandingkan dengan 1/9, 1/8, 1/7, ini lebih besar yang 1/. Saya ulangi ya. Batasnya acuannya adalah 10. Kalau 10% dengan 1/10 sama. Ini sama nih. Kalau ini, kalau yang di sini sama. Tapi kalau lebih dari 10, yang persen ini akan lebih besar. Kurang dari 10, yang 1/, akan lebih besar gitu. Jadi kalau begini, X-nya 7,25%, Y-nya 1/7,25, besar mana? Besar? Besar yang Y. Besar Y. Oke. Besar Y. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Ini triknya ya, perbandingan antara persen dengan 1/, untuk N% dengan 1/N. Kalau 10, ini akan sama dengan, kalau persen dengan 1/, yang kurang dari 1, maka lebih besar yang 1/. Kalau di atas 10, lebih besar yang persen. Gitu. Oke. Lanjut. Ini 11,11% dengan 1/11,11, besar mana? Jawabannya besar mana? Besar Y. Besar X. Besar X. Oke. Jawabannya berarti A, B, C, D, E? Bravo. B. B. Bravo. Oke, jawabannya bravo. Oke. Bentuk yang seperti ini sebenarnya bilangannya disederhanakan bisa ya. 1, ini kan 4/4 nih. Ini kan 4/4. Ini 5/5. Ini karena samakan penyebutnya 6/6. Ini 7/7. Berarti ini 97/97. Bisa kita bayangkan gitu aja. 4/4 dikurangi 1/4. Ini kan 3/4. Dikalikan dengan 4/5. Dikalikan dengan 5/6. Dikalikan dengan 6/7. Sampai dengan yang terakhir adalah 96/97. Oke, ini coret-coret aja. Ini dengan ini habis, ini dengan ini habis, ini dengan ini habis, ini dengan ini habis, dan ini juga habis. Sisanya cuma ini dengan ini saja. Jadi jawabannya adalah 3/97 gitu. 3/97, oke. Nah, trik yang berikutnya adalah lakukan pembulatan. Kalau ada soal-soal seperti ini, nilai terdekat dari 300,09% dikalikan 164,9%. Kalau persen kan per 100 nih. Persen kan per 100 ya. Jadi yang di sini itu sebenarnya soalnya adalah 3,0009 dikalikan dengan 1,649. Oke. Sekarang kita bayangkan aja, 1,6 kalau dikalikan 3. 1,6 dikalikan dengan 3. Berarti kan angkanya adalah paling dekat dengan 5 kan? 1,6 dikalikan dengan 3. Lebih dari 4,8 kurang dari 5. Oke, jawabannya berarti mana? Yang paling logis. Delta. Domba. Iya, delta. Yang paling logis adalah delta, karena nggak mungkin lebih dari 5, dan pasti lebih dari 4,8. Ini jelas nggak logis nih. Ini sangat jauh, ini apa lagi, begitu. Oke, 999% dari 0,637637. Nah, triknya kalau selama ini kita kan mengenal bilangan kalau terkait dengan angka 9, 99, 999 itu kan sebenarnya adalah angka berulang. Contohnya misalkan gini, kita punya bilangan 39. Kak, maaf Kak, Ini kan suaranya bentuknya adalah 0,333. Ya? Iya, suaranya tadi timbul ya. Sayang sekali kalau sekarang juga masih putus-putus ya? Iya. Iya, masih hilang timbul suaranya ya. Iya, dan menjauh gitu Kak. Nah, Pak Iman pakai koneksi apa?
Oke, ya. Halo, halo. Hilang timbul ya. Kita coba kembali ya. Sudah hampir jam 8, tapi masih materinya masih banyak sekali yang belum saya sampaikan. Nah, kita kembali ke bilangan berulang. Nah, kalau ada bilangan 1/9 itu berapa? Ini kan 1 nih. Jadi 0,1111 tanpa henti ya. 2/9. 0,2222 tanpa henti. Kalau 8/9. 0,88888 tanpa henti. Oke. Nah, kalau bilangannya per 99 misalkan 23/99. Ini berarti sama aja 0,23, 23, 23 dan seterusnya. Oke. 0, misalkan dibalik sekarang. 0,51, 51, 51 seterusnya dikalikan 99. Berarti jawabannya adalah 51 kembali ke sini kan. 51 per 99 kan 0,51, 51, 51 dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya bilangan 3 digit sama. Kalau misalkan saya punya 123 per 999, ini kan sama aja 0,123, 123 dan seterusnya kan. Dibalik sekarang 0,123, 123 dan seterusnya dikalikan dengan 999. Jawabannya adalah 123 begitu. Nah, sekarang persen dari, kalau dari kan dikalikan. Ini sebenarnya sama aja gini soalnya 999 per 100 atau kita simpan dulu nggak apa-apa, kalikan dengan 0,637, 637 dan seterusnya. Nah, kata kuncinya di angka 637 ini. Kata kuncinya adalah 0,637. Kalau nggak ada persennya, kalau persennya hilang, berarti jawabannya 637. Kalau persennya hilang. Nah, karena ada soal persen kan per 100. Persen kan di sini dua angka di belakang koma. Jadi di sini jawabannya adalah 6,37. Atau ilustrasinya gitu aja deh. 999% itu kan mendekati dengan 1000%. 1000% itu kan sama aja 10 kali lipatnya gitu. Sama aja 10 kali lipatnya. Jadi 0,637 dikalikan 10 gitu. Atau 6,37. Ini bilangan berulang. Berikutnya 0,12 tambah 0,0012 tambah 0,000012 dan seterusnya. Ini manakah yang paling dekat dari jawabannya ada di sini? Oke, polanya kan seperti ini, 0,12, 12, 12, 12 dan seterusnya. Ini sama aja berarti 12 per 99. Ada nggak jawaban itu? Kalau nggak ada berarti harus kita sederhanakan. Misalkan 12 per 99. Atas bawah sama-sama kita bagi 3. Kalau bagi 3 berarti atasnya 4, bawahnya 33 gitu. Kalau kita cek dengan kalkulator, 4 dibagi dengan 33, jawabannya adalah 0,1212 gitu. Oke, bisa dipahami ya? Agak cepat kita. 26,6 dikalikan 1 per 64,9. Kan sama aja 26 bagi 64 gitu aja. Angka yang paling dekat mana gitu kan? Jelas nggak mungkin ini. Sangat tidak logis begitu kan? Kita bisa gunakan pendekatan aja. Oke, 1,851 dibagi 0,0015. Kita bisa geser angkanya ini. Kalau ada soal seperti ini, triknya geser 1, 2. Oke, geser 1, 2. Jadi 1,5 nantinya. Ada 3, berarti sama aja 1851. Geser 3 juga. 1, 2, 3. Jadi 1851 dibagi dengan 1,5. Oke, 1851 dibagi 1,5. Pasti jawabannya kan ribuan ya. Di atas 1000 gitu maksudnya. Yang di atas 1000, yang logis cuma ini aja. Oke. 1, 2, 3, 4 gitu. 48,24 dibagi 0,021. Jadi geser aja 1, 2. Artinya 4824 dibagi dengan 2,1. Kalau 48 dibagi 2 kan 2400 sekian gitu ya. 2400 sekian. Jadi angkanya ribuan tapi di bawahnya 2400. Ini nggak logis. Kejauhan. Kurang dari 2400. 4824 dibagi 2 aja. Ini kan 2,1 pasti kurang dari angka ini gitu. Kurang dari angka yang ada di sini. Kalau 2900 jelas nggak logis. Satu-satunya angka ribuan yang kurang dari 2400 hanya ini saja. Oke. Bisa di-trik aja. Oke, kita coba 5 soal berikut ini. 1, jawabannya apa nih?
Satu jawabannya apa? P kurang dari Q. D. Oke, nomor satu jawabannya berapa? Betul. Nomor dua? E ya? Dua, maaf. Nomor dua jawabannya? Bukan? Bukan E? D. D. Jawabannya apa? D, delta. Delta. Kenapa delta? Delta. Iya, 54 kenapa per delta? 54/99. Oke, karena 54/99. Oke. Tinggal kita sederhanakan, bagi 9 kan? 6/11. Oke. Jawabannya delta. Ini 52,064 dibagi 0,012. Oke. Triknya gimana nih? Ini geser aja 12 berarti 5206,4 dibagi 1,2 gitu kan? Angkanya ribuan. Yang ribuan cuma ini aja. Nomor 4? D. Delta. Bukan? Salah. Delta. Ya, nomor 5. Ini juga salah ya. 1 min 1/18. Delta. 18 per Nomor 18. 5, 17 per 18. 18 per 18. Dikalikan 18 per 19. Dikalikan 19 per 20. Dan seterusnya yang terakhir adalah 98 per 99. Coret. Habis tinggal ini dengan ini saja. 11 per 99. 0,1717. Delta. Oke. Nah, trik berikutnya adalah pahami operasi aljabar. Jadi bentuk-bentuk aljabar yang sering sekali digunakan seperti ini nih. Kalau ada soal nampaknya panjang, tapi sebenarnya dia ada bentuk sederhananya. Gitu. Nampaknya panjang, tetapi sebenarnya dia ada bentuk sederhananya. Kita lihat contoh-contohnya, misalkan gini. Ada soal 173 kuadrat dikurangi 169 dikalikan 177. Dia sebenarnya dari rumus ini nih. Rumus panjang. Caranya cuma dilihat ke bawahnya berapa, ke atasnya berapa. Kalau kita jabarkan bentuknya seperti itu. 173 kuadrat dikurangi 169 dikalikan 177. Kalau dikerjakan manual nanti bisa sampai 2 menit. Tapi kalau dengan trik, kita lihat batas jarak ke bawah 4, jarak ke atas juga 4. Berarti jawabannya adalah 4 yang dikuadratkan. Atau 16 begitu. Oke. Kalau misalkan soalnya dibalik, 169 dikalikan 177 dikurangi dengan 173 kuadrat. Berarti jelas jawabannya 16, tetapi tandanya minus. Karena yang di belakang ini lebih besar. Oke, misalkan ada soal yang gampang aja. 27 kuadrat dikurangi 25 kali 28. 25 dikalikan 29. Oke, jawabannya berapa? 27 kuadrat dikurangi 25 kali 29. 4. Kan dilihat ke bawah 2, ke atas 2. Jadi 2 kuadrat. Jawabannya adalah 4. Bisa dipahami ya? Bisa. Iya betul, 4. Maaf, ke 2 bawah kuadrat. ke atasnya masih belum paham yang ini, Pak. Oke, bisa dipahami ya? 2454 dikali 2458. Berapa jawabannya? Jawabannya? Berapa? 2456. 56 ke atasnya berapa? 2458. 2. 2 dengan 2. Oke, jawabannya 2 kuadrat gitu. 4 juga. Oke. Sekarang dimodifikasi dalam bentuk akar. Kalau tadi kan dikuadratkan nih, 235 kuadrat dikurangi 233, 237. Ke bawah berapa? Ke bawahnya 2, ke atasnya 2. Berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat diakarkan 2. Dikurangi. Nih, 87 kuadrat. Dikurangi 80 kali 94. Ke bawahnya 7, ke atasnya 7. 7 kuadrat.
kuadrat ketemu akar, hilang. Jadi 2 dikurangi 7, minus 5 gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Siapa? Kalau ini? Bentar, 1. Ini berapa nih? Akar dari 1, 2, 3, 4 kuadrat 5. dikurangi 5. 1, 2, 3, 9 dikali 1, 2, 2, 9. Jawabannya? 5. 5, Betul. Pak. Betul. Jawabannya 5. Oke. Nampaknya agak panjang nih. 97 kuadrat dikurangi 1288 dikali 1286 ditambah 167 kuadrat dikurangi 168 kali 166 ditambah 1287 kuadrat dikurangi 98 kali 96. Nampaknya panjang. Tapi juga sama. Menggunakan trik tadi, numerik. Oke. Ada yang bisa menjawab? Saya kasih warna hijau ini. Jawabannya berapa? Kita fokus di bilangan-bilangan yang berdekatan nih. 97 boleh. Saya kasih warna berbeda juga. Ini dengan ini. Kemudian saya kasih warna berbeda lagi. 3, Pak. Dengan ini. Oke. Oke, sekarang 97 kuadrat dikurangi 98 kali 96 kan 1 kuadrat. Oke, kemudian 1287 kuadrat dikurangi 1288, 1286. Atas bawah 111 juga. Oke, ditambah dengan 1 kuadrat. Tambah lagi dengan ini juga sama. Ke atas 1, ke bawah 1. 1 kuadrat. Betul? 3. Oke. Bisa ya? Oke, kita coba lagi. Nomor 1. Silakan, nomor 1 jawabannya apa nih? 675 dikali 677 dikurangi 676 kuadrat. 675 dikurangi 676 dikali 675 kuadrat dikurangi 676 kali 674. 1, X-nya berapa nih? Dari Y. Min 1. Min 1. Betul, X-nya 1. Oke. 1 Y-nya X kurang dari Y. Y-nya 1. Kalau begitu berarti lebih besar X kurang dari Y. Oke. Jawabannya Charlie. Oke. Nomor 2. A-nya akar 89 kuadrat dikurangi 88 kali 90. A-nya 1. 1. B-nya? B-nya juga 1. B-nya juga 1. Itu jawaban. B. A sama dengan B. A sama dengan B. Ini nge-press. Oh. Nomor 3. 387 kuadrat dikurangi 383 kali 391 Lempar keluar ya, Kak. Bagusnya. Respon lambat atau bisa juga merupakan suatu takibradi atau bertaki sindrom. Nah, ini apa? Diskusi pada nodus dari kenapa kita bisa bagi. Halo, halo. Suara saya bisa terdengar lagi? Bisa, Pak.
Bisa, Kak. Maaf, lagi-lagi koneksi ya. Kita kembali ke nomor 6. PPT-nya bisa dilihat ya. Bisa. 387 kuadrat dikurangi 383 kali 391, 16. 712 dikalikan 704 dikurangi 708 kuadrat. Jawabannya berapa? Min 16. 0 berarti, Kak. Betul, min 16. Oke, jawabannya berarti 0. Betul. Oke. 11. Nomor 6, nomor 4. Kembali ke nomor 4. Nomor 4. X-nya berapa nih? X-nya Min berapa? 9. Min 9. Betul. Min 9, betul. Y-nya? Min 16. Betul, min 16. Besar mana? Besar X. Berarti Besar X. alfa. Oke, min 9 lebih besar dibanding dengan min 16. Oke, nomor 5. Sekilas saja langsung dijawab apa? Dua 25. Jawabannya berapa? 25. 16 tambah 9 ya? Iya. Oke, betul. 16 tambah 9. Oke, ini sudah oke semua. Nomor 8. 2085 kuadrat dikurangi 2092. 49 ya. 49. Oke, 488. 33. 33. Dikurangi dengan 33. 16. Oke. Tadi dari bentuk aljabar tadi, bentuknya tadi 97. Ini kan sebenarnya 97 kuadrat nih. Ditambah ini. Sorry. 2 dikali 97 dikali 18 ditambah 18 kuadrat. Dengan rumus bentuk tadi aljabar, nanti rangkumannya saya kirim aja. Triknya adalah cuma ini dijumlahkan aja. Yang ada di sini kita jumlahkan aja. Atau ini dengan ini juga sama. Kemudian 97 dengan 18 tinggal dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Kalau 97 dengan 18 dijumlahkan berapa? 115. 115. 15. Oke. Jadi jawabannya 115 kuadrat. Tadi 115 kuadrat berapa? 13225. Oke. 11 dikalikan kakaknya 11. 12. 12 dikalikan 11 kan 132. Dikasih 25 gitu. 13225. Kalau bilangan dikalikan 11 ya, misalkan 123 dikalikan 11. Triknya gimana nih? Tulis 1 di sini. Dari belakang juga boleh, tulis 3. Kita jumlahkan 5. Kita jumlahkan 3, taruh 1 lagi. 1, 3, 5, 3. Misalkan saya punya bilangan lagi. 2, 3, 4, 1, 5, dikalikan 11. Ini kita tulis dulu. 5. Kita jumlahkan 6. Kita jumlahkan 5. Kita jumlahkan 7. Kita jumlahkan 5. Tulis lagi yang depannya. 2, 5, 7, 5, 6, 5. Begitu. Kalau bilangan dikalikan 11. Oke. Bentuk aljabar tadi 540. Kalau bentuk kuadrat gini kan sebenarnya bentuknya adalah 840 dikurangi 340 dengan 840 ditambah 340 dibagi dengan soalnya 1180. Oke, yang di atas ini 840 dikurangi 340 kan 500 ya. Dikalikan. Ini dijumlahkan 1180 dibagi dengan 1180. Oke, sudah sama. Jawabannya 500. Oke. Bentuk aljabar tadi, bentuk-bentuk yang sering muncul di soal-soal skolastik, bentuk-bentuk aljabar. Ini juga sama, akar dari 12,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat, bentuknya kayak tadi, dijumlahkan dengan dikurangkan. Kalau dijumlahkan 12,5 tambah 3,5, 16. Oke. Kalikan kalau dikurangkan 12,5 dikurangi 3,5 kan 9. Oke. Juga sama, sudah keduanya bentuk kuadrat, bentuk bilangan kuadrat. 16 di akar kan 4, 9 di akar 3 gitu. 12. Oke. Dengan bentuk-bentuk aljabar tadi,
akar dari 5050 kuadrat dikurangi 4950 kuadrat. Juga sama. Boleh nanti bisa dicoba 56 kuadrat, 56 kali 56 kurangi 47 kali 47, dibagi 56 kali 47, 47 kali 56, 56 kurang 47. Cepet-cepetan jawabannya apa nih? Bentuknya kan sebenarnya seperti ini kalau kita perhatikan. 56 kuadrat dikurangi 47 kuadrat kan? Dibagi dengan. Nah, kadang kita perlu kecermatan di sini. Ini kan bilangannya sama, ini sama. 47 kali 56, 56 kali 47 kan sama. Jadi karena bilangannya sama, ini habis. Karena dikurangkan kan? Sisanya ini 56 kurang 47. Nah, sifatnya ini 56 kurang 47 dikalikan dengan 56 tambah 47. Dibagi dengan 56 kurang 47. Oke. Ini sudah sama, tinggal jawabannya adalah 56 tambah 4. 56 tambah 47. Nah, oke, jawabannya 1, 0, 03. 3. Oke. 1, 0, 3. Oke. Nah, sepertinya rumit ya. Sepertinya aja tapi. Nah, kalau yang seperti ini kita triknya adalah perhatikan angka-angka yang sama. Angka yang sama. Kita lihat sekilas saja. Kalau kita kerjakan manual nih 4 menit baru selesai. Kita lihat nih. Ini ada angka yang sama dengan ini ya. Oke. Dari 7,22-nya kita keluarkan. Sisanya 5,36. Notasinya kurang 4,36. Kan 1. Oke. Kita lihat lagi. Ini dengan ini. Kuncinya di sini nih. Karena ini 2,55, 1,55, berarti sini positif kan? 2,78. 2,55 dibanding 1,55, 1. Oke. Dibagi sekarang. Mana yang sama lagi kita perhatikan. Butuh kecermatan ya. Ini dikasih warna berbeda. Ini dengan ini. Oke, 1,23-nya kita keluarkan. 1,23. Sisanya 1,96 dikurangi 0,96. 1 juga. Tambahkan lagi dengan ini. Dengan ini. Yang sama apa? 1,77. Sisanya 1,96 dikurangi 0,96. 1 juga. Artinya ini 7,22 tambah 2,78. 10 dibagi dengan 1,23 ditambah 1,77. 3. 10/3. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Berikutnya, gimana? Ada yang mau bertanya? Berikutnya, kita harus memahami angka-angka cantik ya. Tidak hanya gadis cantik aja yang dipahami, tapi juga angka cantik juga perlu kita pahami. Dan ini berulang kali keluar di soal-soal kecerdasan. Oke, ini harus sudah hafal di luar kepala. 50% dengan setengah itu sama. Biasanya ada soal, carilah nilai terdekat dari. Misalkan bilangannya 0,333. Dari, kalau dari itu dikalikan ya. 66,67%. 25%, 75%. Nah, yang paling sering keluar tuh kayak 87,5%, 37,5%, 62,5%. Itu paling sering keluar tuh. 16,67% itu 1/6. 14,28% atau 0,1428 itu 1/7. 12,5 itu 1/8. 37,5 itu 3/8. 62,5 itu 5/8. 87,5 itu 7/8. 11,11% ini sama aja 1/9. Misalkan ada soal nih. Tentukan nilai terdekat dari 11,9% dari 18. Berarti sama aja 18 bagi 2, jawabannya 9 gitu. Tentukan nilai terdekat dari 11,11% dari 36. Jadi sama aja 36 bagi 9. Oke, jawabannya 4. Nah, nanti kalau ada soal 22,22%, ya udah tinggal dibagi dengan 9 dikalikan dengan 2 gitu. Misalkan 22,22%. Nilai terdekat 22,22% dari 18 misalkan. Jadi kita bayangannya 18 bagi 9, kan hasilnya 2 nih. 2 dikalikan 2, oh jawabannya 4 gitu. Nah, angka-angka yang sering keluar, 9,09% adalah 1/11. Ya, silakan dihafalkan pola-polanya yang sering keluar. Kalau saya cermati itu nyaris setiap jenis-jenis soal keluar tuh 37,5%, 62,5%, 87,5% gitu. Contohnya, berapakah
6/7 dari 87,5%. Jadi ini adalah 6/7. Jadi kan dikalikan. 87,5% adalah 7/8. Oke. Habis 6/8 atau 3/4 atau 0,75 begitu. Bisa dipahami ya? 33,33% dari 1869,42. Ini berarti adalah 1/3. Dikalikan 1869,42. Oke. 1869. Kalau dibagi dengan 3 kan 623. Oke, 623. Nilai terdekat dari 42/3. Ini mendekati 1/4 sekian gitu ya. 1/4 pas 623,14. Oke. Berapakah nilai terdekat dari 16,67% dari 3720,36? Tadi 16,67% kita sudah harus hafal sama dengan 1/6. Ya. Ini pola-polanya nih, silakan nanti saya share ya. Ini. Oke, kalau sudah hafal saya yakin lancar-lancar aja. Berarti ini adalah 1/6 dikalikan dengan 3720,36. Kalau 3720 dibagi dengan 6, jelas angkanya di atas 600 kan? Ini sudah nggak logis gitu. Oke, tinggal kita hitung aja. 600 sisanya berapa? 120 kan? 120 dibagi dengan 6. Oke, 20. Oke, tinggal kita lihat di belakangnya 36 dibagi dengan 6, 0,6 ya. 620,06. Oke. Nilai terdekat dari 0,1428 kali 42 tambah 0,375 kali 24. Tadi 0,1428 sama dengan 7 ya. 1/7, betul. 1/7 dikalikan 42 sama aja 42 bagi 7. Ini kan 6. 0,375 tadi 3/8. 3/8 dikalikan 24. Oke. 4 dibagi dengan 8, 3. 3 dikali dengan 3. Ini 9. Ini 9, ini 6. Jadi jawabannya adalah 15. 15. Oke. Nilai terdekat dari 27% dari 55,555. Kalau kita punya soal A persen dikali B, ini akan sama dengan A dikali B persen. Ya, kalau A persen dikali B, ini akan sama dengan A dikalikan B persen. Ini juga bisa kita tuliskan 27 dikalikan dengan 55,555%. 27 dikalikan 55,555%. Berarti sama aja 27 dikalikan dengan 5/9. Bisa ya? Jadi tinggal 27 bagi 9. 3 kali 5, 15 gitu. 15. Oke. Nilai terdekat dari 88% dari 62,5. Ya, coba sebutkan jawabannya berapa? Jadi 88% dari 62,5. Jawabannya? 55. 55. Betul, 55. 2,5 kan? Persen kan? Tadi 62,5% bentuknya adalah 5/8. Dikalikan 88. Oke, ini coret 11 dikalikan 5. Oke. 55. Nilai terdekat dari, aduh internet koneksinya. Nilai terdekat dari, halo, suara saya hilang lagi ya? Masuk, Kak. Iya, hilang lagi. Oh, masuk. Hilang timbul Nilai gitu, Kak. hilang timbul ya. Sekarang masih bisa ya? Aman, Kak, kalau sekarang. Nilai terdekat dari 37,5% dari 12,12% dari 264 adalah. Jadi kita harus mengkonversikan ini dulu. 37,5% tadi berapa? 3/8. Dikalikan 12,12%. Ini kan 0,1211212. Berarti sama aja 2,12/99. Oke, dikalikan dengan 264. Oke. Banyak yang bisa disederhanakan nih. Misalkan dibagi dengan 3, bagi dengan 3 bisa.
Bagi dengan 3, sini 4. Bagi dengan 3, sini 33. 3. Ini dengan ini 11. 11. Oke. 4 dengan ini 2. Jadi sama aja 264 dibagi dengan 22. sama 11 kan? Ini 1, 32 per 11. 1 sama dengan 12. Bisa ya? Oke. Berikutnya adalah kenali macam-macam pola bilangan. Ini juga masuk di kemampuan kuantitatif ya. Kuantitatif itu salah satu soal yang masuk ke dalam indikatornya adalah pola-pola bilangan. Nah ini, bentuk-bentuk seperti ini. Akar dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Oke, kalau kita perhatikan, kalau angka-angka ganjil kita jumlahkan, 135 misalkan, 135. Kalau kita jumlahkan berapa? 9 kan? 135 kalau kita jumlahkan 16. 13579 25. Rupanya adalah bilangan kuadrat terus gitu. Rupanya bilangan kuadrat. Nah, ketika bilangan kuadrat di akar kan jadi pasti bilangan bulat kan? Nah, rupanya triknya sederhana aja. Polanya 135 1 tambah 3 tambah 5. Jumlahnya kan ini adalah 9 ya. Triknya adalah cuma kita perhatikan ini aja. 1 dengan 5. 1 dengan 5. Tengah-tengahnya berapa? 1 tambah 5 kan 6 dibagi 2. 3 dikuadratkan gitu. Misalkan saya punya bilangan dasar dulu aja. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 dulu misalkan. Oke. Jawabannya adalah 36. Kenapa 36? Karena ini 11, ini 1. Kalau dijumlahkan berapa? 12. Setengahnya adalah 6. Tinggal dikuadratkan 36. Oke, kalau manualnya kan gini. 12 tambah 12 tambah 12 gitu kan. Nah, misalkan lagi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2021. Berarti sama aja dijumlahkan 2021 dengan 1. 2022. 2022 dibagi 2. 1011 kuadrat. Karena soalnya akar, berarti nanti ketemu 1011 kuadrat di akar. Oh, berarti 1011 aja. Pola-pola seperti itu ya. Nanti pola-polanya banyak sekali. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3. Kalau yang pangkat 3 berarti kita lihat yang di dalamnya aja. Kita di belakangnya dalamnya. Belakang 6, berarti 6 kuadrat. Akar ditambah dengan jumlahkan angka yang dalamnya. 10 kuadrat di akar. Tambah lagi. Ini 6, 15 ya. 15 kuadrat di akar. Jadi 6 tambah 10 tambah 15. 31. Oke. Pola-polanya ini berarti 1 tambah 2 sampai dengan 199. Oke, polanya berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 199. Hasilnya dikuadratkan. Oke. Kalau dijumlahkan berarti kan yang sering kita gunakan adalah N/2 dikalikan A tambah UN ya. Banyak suku ada berapa? Banyak suku kan 99 per 2. Dikalikan dengan A tambah UN. Ini tambah ini. 200. Oke. 200 bagi 2, 100 dikalikan 199. Berarti tinggal tambah 02. Oke. Nah, di deret ini ada beberapa Fibonacci, larik, bertingkat, deret kombinasi, dan juga deret bentuk pecahan. Kalau Fibonacci itu adalah suku yang ketiga, biasanya hasil operasi suku 1 dengan kedua. Kemudian suku yang keempat, hasil operasi kedua dengan ketiga, dan seterusnya gitu. Contoh-contoh deret, nanti kita bisa latihan. Oke, pola-pola kalau saya yakin teman-teman di sini kalau deret aman-aman aja ya. 3, 7, 15, 31, 63. Ini polanya seperti apa nih? Oke, kita lihat rupanya 3 ke 7 kan ditambahkan dengan 4.
Risiko 15 tambahkan dengan 8. Tambah 16, tambah 32. Oh, berarti pola pikirnya tambah 64. Kalau ini materi spasial ya. Nanti boleh saya share juga soal-soal ini. Untuk latihan. Oke. Nah, langkah terakhir adalah terkait dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita akan mempersiapkan tes bakat skolastik. Perbanyak latihan-latihan soal, karena semakin banyak kita berlatih soal itu semakin akan terbiasa. Kemudian saat menjelang tes, misalkan besok tes nih, justru hari ini sebaiknya jangan belajar keras. Kalaupun belajar sifatnya adalah ngulang-ngulang aja gitu. Tapi jangan dipaksakan, karena kalau biasanya malam terlalu dipaksakan, besok paginya kurang fresh gitu. Tapi kalau malam ini udah agak santai, paling ngulang-ngulang aja, perbanyak berdoa, besok ujiannya pasti bisa lebih lancar gitu. Nah, usahakan tidur istirahat yang cukup, juga sarapan bergizi jangan lupa, tapi jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang nanti bisa ngantuk ya. Oke, silakan kita boleh diskusi atau mau latihan soal nih. Latihan soal saya punya koleksi ribuan soal, jadi bisa kita bahas bersama-sama silakan. Atau ini aja dulu, saya coba share screen yang soal-soal. Kita coba lihat soal ini ya. Yang komparasi kuantitatif dulu. Komparasi kuantitatif. Oke, kita jawab dengan cepat aja. Bisa nampak soalnya? Bisa, Pak. Oke, nomor 1. Silakan. Charlie. Kita melakukan komparasi. Charlie ya, kenapa Charlie? Karena range-nya sama-sama di bawah 500, dari 0 ke 500, kita triknya adalah cukup dilihat angka paling belakang saja. Paling belakang lebih besar X-nya. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Nomor 2. 1/9 dengan 9%. Lebih besar mana? Jawabannya A, B, C, D, E. A. A. Oke. Berikutnya nomor 3. Charlie. Charlie. Oke. Charlie. P 571 kali 574, 577 kali 568. Oke, kalau bilangan seperti ini, kita coba sekilas aja urutkan bilangannya. Dari yang paling kecil ke paling besar, 571, kemudian 574, kemudian 577, 568 rupanya paling bawah ya. 568. Oke, kalau kita urutkan seperti ini, kita lihat sekilas jarak-jaraknya aja. Jarak-jaraknya aja, 3, 3, 3. Nah, triknya yang tengah pasti lebih besar. Yang tengah ini pasti lebih besar. Jadi P lebih besar dibanding dengan Q. Kalau begitu berarti P lebih besar dibanding dengan Q. Kalau pertanyaannya P kurang Q berarti hasilnya adalah positif. Lebih dari gitu. Oke. P kurang Q positif. Yang tengah itu pasti lebih besar kalau jarak-jaraknya sama. Nomor 5, A-nya adalah P kali Q, B-nya adalah P tambah Q. Hubungan antara A dengan B adalah. Oke, kalau ada soal seperti ini dengan notasi yang belum kita ketahui, kita pastikan syaratnya dulu. Rupanya nggak ada syarat. Kalau nggak ada syarat, bisa aja P-nya kita ambil negatif, bisa aja kita ambil 0, bisa aja kita ambil positif. Jadi kalau misalkan P dengan Q kan nggak ada syarat, bisa aja dua-duanya 0, bisa aja dua-duanya negatif, bisa aja dua-duanya positif. Kita bisa coba apa-apa gitu. Kalau misalkan dua-duanya 0, berarti kan A-nya 0, B-nya juga 0, berarti sama dengan. Kemudian kita coba misalkan 1 dengan 2, dikalikan A-nya 1 kali 2, 2, 1 tambah 2, 3, B-nya lebih besar. Oh, berarti nggak bisa tentukan. Kadang sama, kadang lebih besar, kadang kurang dari. Berarti nggak bisa tentukan, karena nggak ada syarat di situ. Kecuali ada syarat. Nomor 6, P tambah Q 10, P kurang Q 4. Hubungan antara A dengan B. Kalau A-nya adalah P kali Q, sedangkan B-nya adalah 2P tambah 3Q. Berarti kan dari konteks kalimat ini kita bisa menentukan P-nya berapa, Q-nya berapa. Terserah teman-teman, pakai eliminasi substitusi juga boleh, tapi dilihat sekilas aja kan sangat mudah nih.
bilangan kalau jumlahkan 10. Selisihnya 4. Berapa dengan berapa? Jelas 7 dengan 3 ya. 7 dengan 3. 7 dikurangi 3, 4. 7 tambah 3, 10. Karena 7 dengan 3, maka A-nya berarti 21 kan? Karena P-nya 7, Q-nya 3. Oh, berarti A-nya 21 gitu. Sementara B-nya berarti tadi P-nya kan 7 nih. Ya kan? Berarti 14 ditambah dengan 3 dikali 3. Oke. 9. Oke. Kalau begitu berarti besar mana? Besar B. 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 Kalau besar B berarti A kurang B? Kurang dari 0. Kurang B? A. Kurang dari 0 atau A kurang B negatif. Oke. P 220 dikali 230, 220 dengan dikalikan 230, Q-nya 225 kuadrat. Tadi yang tengah pasti lebih besar. Kalau kita urutkan bilangan itu kan 220, 225, 230. Jaraknya sama-sama semua nih. 5, 5, 5. Yang tengah lebih besar. Berarti jelas bahwa P kurang dari Q. P kurang dari Q. Maka P kurang Q berarti negatif. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Komparasi kuantitatif. Oke, bentuk-bentuk seperti ini. Kalau ini lawannya yang tadi. Kalau tadi yang di tengah lebih besar. Kalau tadi yang di tengah lebih besar. Kalau ini lawannya. Yang di luar yang lebih besar. Kalau bilangan itu kita urutkan 52, 54, 56, kemudian 58. Jaraknya sama-sama semua nih. 2, 2, 2. Yang lebih besar tuh yang di luar justru. Kalau yang seper-seper gitu. Kalau tadi yang perkalian biasa, yang tengah yang lebih besar. Kalau ini yang di luar yang lebih besar. Oke, berarti 52, 58. Jadi Q-nya yang lebih besar. Q-nya yang lebih besar. Berarti kalau begitu, Q kurang P positif. Q kurang P, nanyanya adalah karena Q-nya yang lebih besar kan? Oke. Q kurang P-nya berarti positif. Bisa dipahami? Itu kalau syaratnya pembilangnya sama ya, Kak? Berlaku kalau pembilangnya sama. Oke. Pembilangnya sama, iya. Kalau misalkan enggak, kita larikan sini aja. 56 dikalikan 3, 54 dikalikan misalkan sini 2 gitu ya. Dikalikan 54 dikalikan 2 gitu bisa. 32. Biasanya yang muncul seperti ini itu bentuknya seper-seper malah lebih mudah gitu. 1/54 dikurangi 1/56, 1/52 dikurangi 1/58, udah berarti tinggal lihat yang jarak keluarnya aja gitu. Karena kalau dengan secara aljabar kan dikalikan silang nih, 56 dikalikan sana 1, 54 dikalikan dengan 1, jaraknya 2, dibagi dengan 54 kali 56. Ini juga sama, 58 dikalikan sana 1, kalau misalkan ini 1 ya, kalau soalnya 1, 52 dikalikan 1, berarti 58 dikurangi 52, 6. Sini jaraknya 2, sini jaraknya 6. Pembilangnya. Penyebutnya, sini 52 kali 58, sini 54 kali 56. Hasilnya itu angkanya, penyebutnya mirip, tapi pembilangnya jauh gitu. Makanya trik cepatnya cukup dilihat rentangnya aja. Kalau jaraknya sama-sama berarti yang di luar lebih besar, lawannya tadi. Oke. Ini juga sama, kita menggunakan estimasi aja, nggak usah dihitung betulan gitu ya, menggunakan logika kita aja. X-nya itu 123,9 dikurangi 123,7. Oh jelas ini 0,2 gitu kan, angkanya sudah jelas. 123,9 dikurangi 123,7, 0,2. Nah sekarang kita lihat D-nya. D-nya kita lihat. Kalau 1 dibagi 10 kan 0,1 nih. Iya kan? 1 dibagi 10 kan, 1 dibagi 10 kan 0,1. Kalau 1 dibagi 100 berarti kan 0,01. Kalau 1 dibagi 10 aja 0,1, 1 dibagi 100 0,01, apalagi ini 1 dibagi 123. Pasti kurang dari 0,01 kan? Angkanya kecil, kurang dari 0,01, mungkin 0,00 katakanlah 0 lagi 98 misalkan. Dikurangi lagi dengan sebuah bilangan positif gitu. Jelas angkanya Y-nya jauh lebih kecil dibanding dengan X. Gitu. Jadi kita tanpa menghitung aja, kalau misalkan ini dipindahkan ruas pun hasilnya juga negatif gitu. Jelas angka ini lebih kecil gitu. Dikurangi dengan sebuah bilangan. Jadi angka Y-nya semakin mengecil. Artinya X-nya lebih besar. X-nya lebih besar. Oke. Oke. Yang bentuk-bentuk akar-akar seperti ini, triknya bagaimana nih? Triknya kalau yang seperti ini,
Kalau yang P itu, kita lihat, ini itu perkalian kakak adik. Kita lihat perkalian kakak adik. Tadi kita sudah mengenal bilangan kakak adik gitu ya. Kalau positif, ambil kakaknya. Kalau negatif, ambil adiknya. Kalau bentuk akar-akar seperti ini, kemungkinannya plus, minus, atau kali. Oke, kita lihat dulu P. P-nya 20, perkalian kakak adik. Kan 4 kali 5 kan? Kakaknya 5, adiknya 4. Karena dia positif, karena plus di sini berarti ambil kakaknya. Oh, berarti P-nya 5. Sekarang kita lihat Q. Q-nya berapa? 30 perkalian kakak adik. Berapa dengan berapa? Kan 5 dengan 6. Karena negatif, kita ambil adiknya. 5, bukan 6. Karena soalnya minus. Kemudian R-nya adalah 6 itu sendiri. Kalau begitu berarti hubungannya P sama dengan Q kurang dari R. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Bisa ya? Oke. Bentuk seperti ini. P-nya 33 per 77, 111 per 222. Ini P-nya sendiri kan sebenarnya 3 per 7. P-nya kan 3 per 7 kan? Kalau disamakan, P-nya sama dengan 3 per 7. Sementara Q-nya, ini adalah 1 per 2. Oke. Triknya ini juga bisa. Kita kalikan silang ya. Kalikan silang. Jadi, 3 dikalikan 2, 6. 1 dikalikan 7. Oh, berarti posisinya gini. I lebih besar. Kurang dari Q. P-nya kurang dari. Oke, jawabannya berarti apa? Jawabannya? B. P kurang dari Q. Dikalikan silang aja. Kalau misalkan seperti ini, kita membandingkan, misalkan ada soal membandingkan 3 per 8 banding misalkan katakanlah 2 per 5 misalkan. Besar mana? Berarti 5 yang di bawah ini dikalikan 3 sana, 15. Banding 8 dikalikan sana, 16. Oh, berarti besar yang ini di belakang. Gitu. Karena 15 banding 16 kan? Besar yang belakang gitu. Bandingannya. 5798 dikurangi 5798 per 3. Oke, ini bisa aja 3 per 3. Karena isapakan penyebut ya, 3 per 3 dikurangi dengan sepertiga. Jadi membandingkannya 2 per 3. Jadi ini sebenarnya membandingkan P-nya itu sama dengan 2 per 3. Sedangkan Q-nya adalah 1 per 2 gitu. Karena sama-sama bilangnya 5798 semua. 5798 dikurangi 5798 per 3, ini kan bisa makan penyebutnya nih, 3 per 3. 3 per 3. Oke, 5798-nya bisa kita keluarkan. Oke, 3 dikurangi 1, 2. Penyebutnya tetap 2 per 3. Q-nya 1 per 2. Oke, berarti besar mana nih? Oke, berarti kita sama aja membandingkan 4 dengan 3 kan? 4 dengan 3 kan? Besar P. Ibaratnya 2 dikali 2, 3 dikali 1 gitu. Berarti P lebih besar. Kalau P lebih besar, P dikurangi mana tadi? P-nya lebih besar dibanding dengan Q. Nanti kalau gitu P kurang Q, ini posisinya ya. Lebih dari 0, positif gitu. Ini 34567 dikurangi 34567 per 2, 34567 per 2. Soal ini juga jenis seperti ini beberapa kali saya lihat keluar di soal TPA. Oke, ini kan sama aja 2 per 2 nih. Bilangan dikurangi setengah dari bilangan, ya berarti setengahnya juga gitu. Kita punya bilangan nih, berapapun bilangan itu, ketika dikurangi dengan setengah dari bilangan itu, ya sisanya kan setengah kan? Misalkan, contohnya 24, dikurangi setengahnya 24, 12, ya hasilnya 12 gitu. 36, dikurangi 18, ya 18 hasilnya gitu. Jadi 34567 dikurangi dari setengah dari bilangan itu, ya setengah dari bilangan itu sendiri. Ini juga setengah dari bilangan itu, karena 34567. Jadi kalau begitu, P sama dengan Q. Bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Oke. Nomor 14, jawabannya apa nih? Jika X adalah luas bujur sangkar yang panjang sisinya 5 cm, kalau begitu berarti luasnya apa nih? X-nya berarti apa? Panjang sisinya 5, berarti ini 25 kan? Cm persegi kan?
Y adalah luas lingkaran yang diameternya 10. Kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya 5 kan? Rumusnya apa? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Berarti Pi dikalikan dengan R-nya kan 5. Jari-jarinya kan 5 kan? Karena diameternya 10 cm persegi. Oke. Besar X atau besar Y? Besar X atau besar Y? Kalau begitu Besar Y. berarti Besar Y. kok geser lagi sebentar. Oh, bukan lebih besar, lebih kecil. Tapi yang sama dengan 0 seperti apa? Oke. Y ini kan Pi dikalikan 25 cm persegi. Sementara 25 cm persegi adalah X. Jadi bisa kita tulis Y sama dengan Pi X kan? Karena ini adalah X nih. 25 cm persegi. Ini adalah X. Kalau begitu berarti Y ini adalah Px. Berarti kalau Y sama dengan Px, Y dikurangi X kan sama dengan 0. Ini ya. Ini alfa 3/11 dengan 0,28. Hitungannya sama. Kalau 3/11 itu berapa sih gitu kan? Kalau dikalikan 9 kan sama aja 27/99 kan? Yang A berarti ini sama dengan 0,27 kan? Ini yang A. Tadi 3/11 itu berapa? Kita konversikan aja ke dalam desimal, berarti dikalikan 9 kalikan 9 biar bawahnya 99. Biar bawahnya 99. Oke. Berarti 27/99 atau 0,2727. Sementara P-nya adalah 0,28. Kan besar nilai B-nya. Nilai B berarti jawabannya Charlie. Kalau penjumlahan bagaimana? Penjumlahan bagaimana? Ini juga sama sih. 37 pindah sana, 35 pindah sana. Berarti sama aja kalau 35 tambah 37. 36 tambah 38. Tapi bisa juga kita gunakan seperti ini. 35 dengan 37 posisinya sepertiga 5 dengan sepertiga 6 besar mana? Kan besar sepertiga 5 ya? Oke. Sepertiga 5 dengan sepertiga 6 kan besar sepertiga 5 kan? Karena pembaginya kecil. Jadi bilangan ini membesar. Paham nggak? Sepertiga 5 dengan sepertiga 6 kan besar sepertiga 5. Paham ya? Iya, paham. Sepertiga 7 dengan sepertiga 8 besar mana? 37. Sepertiga 7. Sepertiga 7. Kalau begitu berarti ini lebih besar, ini lebih besar. Sudah jelas X-nya lebih besar dibanding dengan Y. Begitu. Lompat-lompat sendiri. X-nya lebih besar dibanding dengan Y. Ini juga di logika aja kita bandingkan. Kalau sepertiga 5 dengan sepertiga 8 besar mana? Jelas lebih besar sepertiga 5. Karena pembaginya kecil kan? Sepertiga 5 lebih besar. Oke. Nomor 17. Perbandingan usia ayah dengan ibu tahun 2015, perbandingan usia ayah dengan ibu tahun 2020. Jawabannya apa? Jawabannya apa? C. Salah, bukan. Jawabannya tidak dapat tentukan. Kalau perbandingan usia setiap tahun itu berubah. Perbandingan usia setiap tahun berubah. Kalau selisih usia setiap tahun sama. Contohnya misalkan gini, usia saya 34 misalkan. Anda 20. Oke, misalkan Anda 20, saya 34 gitu. 34. Berarti perbandingannya kan 20 banding 34 atau misalkan disanakan 10 banding 17. Tahun depan 21 banding 35 gitu. Perbandingannya kan berubah. Tadinya 20 banding 35, 34 dengan 21 banding 35 kan berubah. Perbandingannya tahun depannya lagi 22 banding 36. Kalau disanakan 11 banding 18. Kalau perbandingan itu setiap tahun akan berubah. Tapi kalau selisih setiap tahun sama. Ini kan sama selisihnya nih. 4 tahun. Tahun depan selisihnya 4 tahun. Tahun depan lagi selisihnya 14 tahun. 14 tahun, 14 tahun, 14 tahun gitu. Kalau selisih itu setiap tahun sama. Kalau soalnya selisih usia ayah dengan ibu, selisih usia ayah dengan ibu tahun sekian, jawabannya tuh ini, Charlie. Tapi kalau perbandingan usia ayah dengan ibu,
Perbandingan usia ayah dengan ibu tidak dapat ditentukan. Kecuali tahun sekian usia ayah lebih tua misalkan, ada ketentuan, kita kan nggak tahu, siapa tahu lebih tua ibu kan bisa jadi gitu kan. Itu baru jawabannya A lebih besar dibandingkan dengan B. Gitu. Kalau perbandingan setiap tahun berubah, tapi kalau selisih setiap tahun sama. 18. P bilangannya menyatakan 0,256% dari 39,104% dan G bilangannya menyatakan 39,104% dari 0,265. Ini menguji ketelitian kita. Jawabannya apa? A salah. Hampir saya juga sekilas saya kira A gitu. Rupanya yang di sini yang bikin jawaban A salah adalah ini persennya muncul 2 kali nih. Ini persen. Angkanya 0,256 ini juga sama 0,265 mirip ya. 39104, 39104. Ini kalau persen ketemu persen kan gesernya 2 nih. Mengecil 2 kan? Misalkan 73%. 73%. Misalkan ini kan menjadi 0,73, mengecil jadinya kan? Dibanding dengan 73 sendiri gitu. Jadi ini persen 2 kali per 100 lagi. Oke, berarti per 10.000. Kalau ini hanya per 100 saja. Jadi jelas P-nya lebih kecil gitu. Oke, kecuali kalau misalkan ada soal gini. Misalkan ada soal A sama dengan 25,75% dari dikali ya 34,12. Kemudian B-nya sama dengan 34,12% dari 25,75. Kalau ini baru sama dengan kalau ini baru sama dengan ya 25,75% dari 34,12, 34,12% dari 25,75 ini baru sama. Kalau yang soal ini tidak sama karena persennya muncul 2 kali. Nomor 19, 4 dalam bilangan 546897 adalah 4 kali 10 pangkat X, sedangkan Y sama dengan setengah pangkat minus 2. Oke, kita lihat ya. 7 ini 7 kali 10 pangkat 0 kan? 10 pangkat 0 kan 1. 9 ini adalah 9 kali 10 pangkat 1 karena 90. Jadi kita urutkan dari sini, ini 0, ini 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Sama dengan 4. Kalau 5 ini kali 10 pangkat berapa? 5 juga. Kalau 6 kali 10 pangkat? 3. 8 kali 10 pangkat? 2. Karena 800 kan ini. 800 berarti 8 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 100 kali 8. 800. Kalau 7 kali 10 pangkat 0. Jadi hitungnya dari sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. X-nya 5. Y-nya setengah pangkat minus 2. Setengah sendiri kan 2 pangkat minus 1. Ya kan? Setengah sendiri kan 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 dipangkat kali lagi min 2. Berarti kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Oke. Y-nya sama dengan 4 juga. Kalau begitu berarti sama gitu ya. Oke. Jelas. Nomor 20. Hanya 2, B-nya 1,01 pangkat 365. Besar mana? Besar mana? Satu pangkat 365. Jauh lebih besar B ya. Jauh lebih besar B. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ini sebenarnya ada filosofinya. 1,01 pangkat 365. Kenapa kita bikin soal seperti itu? Jadi ibaratnya kita melakukan hal kecil aja sebesar 0,01 selama setahun 365 hari. Dan setiap hari kita lakukan. Kita repetisi, kita ulang-ulang terus. Misalkan soal-soal numerik. Hal kecil aja, misalkan materi-materi ini kecil. Besok kita ulang, kita tingkatkan lagi kesulitannya. Lama-lama
jauh lebih besar dibanding dengan 2 gitu. Ini 37, sekian gitu. Jadi menjadi hasilnya jauh lebih besar. Filosofinya seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami ya? Ini contoh kuantitatif, komparasi kuantitatif membandingkan 2 buah bilangan. Jenis-jenisnya cukup banyak. Saya punya soal-soal banyak, nanti boleh kita share. Dan biasanya saya di Instagram, di story itu sering saya bagikan soal-soal numerik. Nanti silakan teman-teman kalau mau berlatih juga boleh. Biasanya saya kadang bagikan 10 soal, 20 soal begitu. Dengan cara cepat. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau Kak Angel? Halo. Boleh teman-teman kalau masih ada yang bertanyakan sebelum kita sebentar lagi akan selesai. Mumpung masih ada Kak Bagus. Apakah ada yang bertanyakan dulu? Monggo. Sebentar Kak Angel, saya izin dulu matikan AC dulu bentar ya. Matikan Boleh, AC bentar aja. Silahkan. Bentar. Oke, gimana teman-teman tadi materinya? Apakah bisa dipahami? Apakah menolong teman-teman untuk mempersiapkan diri TBS setelah ini? Oke, ini udah banyak tadi yang nanyain tentang rekaman ya. Oke, nanti aku jawab ya. Ada kunci jawaban sudah. Ada kunci jawaban Kak soal latihannya. Oke. Syukurlah kalau aku teman-teman merasa materi malam hari ini membantu dan bisa menolong teman-teman semua. Ini sambil kita menunggu Kak Bagus kembali, aku baru jawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama untuk rekaman nanti akan dibagikan. Ini aku matikan dulu ya recordingnya. Akan dibagikan, jadi teman-teman tunggu aja di Instagram punya Arti ataupun di grup Telegram.